Halo, bertemu lagi dengan aku Sutaro Reader. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Scorpio ya. Energinya terkait tentang kisah cinta kamu di bulan Oktober 2022, di bulan depannya apa yang terjadi. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma general bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Kalau memang dirasa gak resonate berarti energinya bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja. Buat kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung chat WA aku aja ya. Untuk tanya biayanya juga via chat aja ya guys, tolong jangan telepon ya, karena telepon otomatis akan aku blokir. Itu aja. Sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Scorpio, kalau bisa kamu ikut readingan aku ini dari awal sampai akhir, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar rasanya resonate. Kisah cintanya Scorpio di bulan Oktober 2022, kira-kira apa sih yang bakal terjadi untuk Scorpio di bulan depan ya? Beri saya 10 kartu. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Oke, 5 lagi. Dua lagi untuk Scorpio. Thank you untuk kartunya. Ini bottom of the decknya. Scorpio, energinya terkait tentang kisah cinta kamu di bulan Oktober 2022. Ada yang lagi mencoba baik-baikin kamu ya. Dan seseorang ini mungkin pernah berhubungan dengan kamu ya, mungkin mantan gebetan yang dulu, atau mungkin di sini mantan pacar, mantan suami, mantan istri. Intinya seseorang yang ada di masa lalu kamu ini berusaha untuk ngebaik-baikin. Ngerti nggak sih ngebaik-baikin itu apa? Jadi kayak dia itu pingin kamu itu jatuh hati lagi sama dia, tapi garis bawahi ada tapinya. Pikirkan baik-baik ya. Saya ngelihat sih percobaan yang dia lakukan untuk ngebaik-baikin kamu ini gak bener-bener murni dari hatinya. Dia itu ngerasa bersalah ya. Dan saya juga ngelihat dia ini masih kayak simpang siur ya untuk diajak berkomitmen serius. Jadi kayak semata ini tuh di sini hanya sebatas omongan belaka aja ya, cuma sebagai ucapan dia aja. Jadi bukan benar-benar dari hatinya guys ya. Jadi perlu kamu ketahui ya, bisa dibilang orang ini niatnya sorry ya, maaf nih, jangan sampai tersinggung. Sekarang kamu dibaik-baikin, terus kamu jatuh hati sama dia, kena sasarannya ya, habis itu nanti dia menghilang, pergi lagi ya. Jadi memang niatnya begitu doang ya, cuma pengen bikin kamu jatuh hati doang, nggak lebih dari itu. Diajak berkomitmen misalnya, walaupun dia ngajak pacaran pun juga nanti nggak jelas, ujung-ujungnya nggak jelas
begitu-begitu doang. Ya, jadi apa yang mau diambil hikmahnya gitu ya dari energi orang ini. Jadi kayak semacam saya ngelihat kamu ini cuma maaf buang-buang waktu sama orang ini ya. Kalau kamu ngerasa readingan ini resonate, kayak insting kamu mengatakan ada yang gak beres dari dia, terutama perempuan ya. Perempuan itu instingnya sangat kuat ya, tapi ada juga perempuan yang instingnya itu kebanyakan netting. Ada yang kayak gitu loh, terlalu netting, padahal itu bukan insting ya. Jadi kebawa dampaknya itu ya kehancuran buat dirinya sendiri. Nah, tapi kalau dari energi kamu, coba kamu percayai insting kamu, entah kamu wanita atau pria. Masalahnya kalau pria itu memang instingnya nggak tajam, karena kalau pria itu kebanyakan menggunakan logika. Tapi kalau kamu ngerasa sebagai pria udah ada tanda-tanda yang nggak beres dari dia, kayak kamu ngerasa kurang tulus, lebih baik jangan terlalu digubris ya. Digubris itu dalam bahasa daerah saya jangan terlalu ditanggepin ya, didiamkan saja. Dia minta maaf ya udah gak memaafkan, cuman jangan sampai berkelanjutan ya, seperti itu ya Scorpio ya. Jadi orang ini memang gimana ya, jahat ya, ya jahat. Saya juga nggak suka kalau ngeliat orang kayak gini. Jadi saya takutnya kamu kalau udah baper disakiti lagi kedua kalinya, kan kasihan ya. Ya saya nggak kenal kalian tapi saya kasihan tahu. Kalau ada orang yang disakiti itu gimana ya, saya suka kasihan. Apalagi kadang-kadang kan banyak klien yang personal reading ke saya ya, saya suka kasihan kadang-kadang tuh disakiti mulu gitu. Saya pengennya tuh ya orang-orang yang privat reading ke saya pun juga bisa menemukan kebahagiaannya. Jadi ya saya selalu mengatakan tolong banget ya buat kalian yang viewer saya, sering view video saya atau mungkin subscriber saya, tolong banget, dalam cinta itu alangkah baiknya lebih mengedepankan logika aja dibandingkan perasaan ya. Karena kalau kalian menggunakan perasaan nanti kalian bakal capek. Kalau pakai logika, misalkan kamu disakiti, dibohongi sekalipun, kamu gak bakal sesedih itu. Nah itu enaknya. Maka harapan saya tuh buat kalian tuh kayak gitu. Nah persoalan orang ini nih gak bakal bisa dilanjutin ya, karena memang arahnya gak jelas ya. Cuma pengen mengambil hati kamu, menundukkan kamu doang. Selebihnya udah. Jadi kayak kalau kata orang, pengen cari target kamu ya, meskipun kamu masa lalunya ya ibarat kata dia cuma iseng-iseng berhadiah kayak gitu loh ya. Ngeselin ya. Iseng-iseng berhadiah. Aduh, dasar kadang-kadang yang namanya manusia tuh suka kayak gitu. Guys, gak semua orang itu baik. Kadang gak semua orang itu minta maaf itu bener-bener tulus ya. Aduh, minta maaf ya, nanti dia minta maaf emang mau dapetin hati kamu, cuman ya kagak tulus orang ini. Jadi menurut aku jadi 2 kali lebih jahat daripada dulu. Kita lihat ya pesan angelnya. Oke, ada kartu Sun. Kartu Sun ini berarti menandakan bahwa ada seseorang pria ya, yang mungkin pria ini kayaknya bisa lebih muda dari kamu ya. Mungkin ini akan lebih memberikan arahan atau saran ya. Jadi orang ini cukup menjaga kamu gitu dari hal-hal yang mungkin si pria atau wanita masa lalu kamu itu akan datang ke dalam kehidupan kamu, paham nggak? Jadi ada orang masa lalu kamu nih mau datang ke dalam kehidupan kamu. Nah nanti di sini kamu bakal ketemu pria muda, entah ini teman kamu atau teman sebaya, tapi cowok. Jadi kayak lebih memberikan arahan gitu, nasihat buat kamu supaya kamu itu otaknya lebih bisa jalan ya. Jadi kayak mungkin memberikan pendapat dia terhadap orang masa lalu kamu ini ingin mengambil hati kamu. Ya, jadi saran yang dia berikan nih kurang lebih nanti sama kayak saya ya, yang saya sampaikan nanti si cowok ini juga bakal nyampein ya. Bisa jadi teman kamu sendiri, kayaknya ini orang terdekat nih, bisa saudara kamu, sepupu kamu ya, siapa yang tahu, atau mungkin adik kamu sendiri ya. Intinya lebih muda atau seumuran lah ya, kayak gitu ya Scorpio ya. Itu aja energinya buat kamu, semoga energinya resonate, amin. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.